Garuda Muda harus menelan pil pahit setelah kalah kontra Irak tadi malam, namun tiket menuju Olimpiade Paris masih bisa didapatkan melalui babak playoff melawan Guinea. Lantas apa saja catatan dari pertandingan malam tadi? Kita langsung bahas bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam, Bung Reza. Bungkus, apa saja yang menjadi penyebab Indonesia bisa takluk dari Irak semalam? Iya, faktor utama saya pikir mereka staminanya menurun ya di pertandingan kemarin. Mhm. Mungkin karena jadwal yang memang sangat padat, mereka harus bertanding dalam waktu 2 minggu ini sekitar 5 pertandingan. Jadwal demikian padat, recovery-nya kurang, dan pada saat bersamaan kita memiliki skuad yang tidak terlalu dalam. Jadi kalau Uzbekistan itu mereka punya 21 pemain yang pernah dimainkan pada saat menjelang pertandingan lawan Indonesia. Indonesia ini kan relatif pemainnya sebagian besar, terutama pemain utamanya, pemain yang main di starter, sebagian besar itu saja, sehingga memang sangat menguras fisik para pemain. Indikator penurunan stamina pemain itu terlihat ketika pertandingan memasuki akhir babak kedua. Permainan kita sudah tidak lagi ngotot, tidak terlalu fight seperti di awal babak pertama. Tempo pertandingan, intensitas permainan juga sudah menurun. Bahkan ketika memasuki babak tambahan, pemain kita sudah tidak bisa lagi naikin level intensitas itu, meskipun mereka sudah mulai ketinggalan. Jadi memang persoalan fisik stamina pemain ini memang menjadi salah satu hal yang sangat merugikan kita, yang membuat kita akhirnya tidak mampu mengejar ketertinggalan pada saat kita mulai tertinggal oleh gol kedua lawan. Oke, ini yang menarik adalah tadi Anda menyebut mengenai kedalaman tim begitu. Bagaimana Anda melihat Iya. sebenarnya? Iya, jadi memang kalau kita lihat susunan pemain yang dipasang oleh Sintayong dari beberapa pertandingan, Mhm. itu kan kurang lebih dengan formasi 3-4-3 yang main sebagian besar pemain yang kurang lebih sama, kecuali Mhm. mereka yang cedera atau mereka yang kena akumulasi kartu. Tapi kalau tidak ada faktor akumulasi kartu, tidak ada faktor cedera, biasanya pemain yang main sebagian besar pemain yang sama. Dan itu menunjukkan bahwa lapisan pemain inti dengan pemain yang ada di bangku cadangan itu masih sedikit berjarak. Dan itu yang membuat pelatih tidak terlalu berani mengubah susunan pemain dari pertandingan ke pertandingan. Nah, itu konsekuensinya adalah stamina pemain yang menjadi starter kemudian menjadi sangat terkuras. Mhm. Beda dengan Uzbekistan yang saya sebutkan tadi, mereka bisa melakukan rotasi pemain dalam jumlah yang cukup besar sehingga konsistensi permainan itu terlihat dari laga ke laga. Oke, berarti ini sejalan dengan salah satu statement yang diungkapkan STY bahwa ada ketidakmerataan kekuatan dalam skuad Garuda Muda. Anda setuju? Ya, iya, saya pikir memang demikian Mhm. faktanya ya. Mhm. Dan ini harus menjadi PR untuk menghadapi pertandingan lawan Guinea. Mhm. Karena menghadapi Guinea kita mungkin akan punya persoalan karena kabarnya Justin Hubner juga sudah mulai diminta pulang oleh klubnya. Dan kalau Justin benar-benar pulang ke klubnya itu akan semakin mempertipis skuad di lini pertahanan ya. Dan saya berharap dengan sisa waktu yang ada, PSSI masih bisa mengupayakan pemain-pemain yang sempat masuk dalam daftar, kan ada daftar awal 50 nama pemain, ada daftar akhir di mana jumlahnya lebih sedikit pemain yang dibawa ke Qatar. Nah, Mhm. dari daftar 50 pemain yang distorkan awal itu mudah-mudahan masih ada yang bisa ditarik untuk bisa memperkuat tim. Ada nama Elkan Bagot, ada nama Dewangga, itu pemain-pemain bertahan yang cukup berkualitas, yang cukup berpengalaman, yang mudah-mudahan bisa membuat lini pertahanan lebih punya alternatif. Oke, kalau tadi Anda bilang bahwa peluang untuk Justin Hubner ini bermain cukup kecil begitu, bagaimana kans untuk peluang kemenangan untuk melawan Guinea nantinya, Kamis depan? Nah, begini, jadi Guinea ini memang di atas kertas peringkatnya masih di atas Indonesia tim seniornya ya. Mhm. Mhm. Dan mereka juga tim yang secara postur itu kelihatan memang cukup meyakinkan. Lalu separuh dari katakanlah 26 pemainnya itu main di Eropa. Ada yang main di Liga Spanyol, Leganes, ada juga yang main di Alaves, ada yang main juga di Olympiakos di Yunani. Ini memang membuat nama-nama pemain tersebut terasa cukup menyilaukan bagi banyak masyarakat. Mhm. Cuma mungkin harus dipahami juga bahwa pemain-pemain itu rata-rata masih berada di tim B-nya ya, artinya sebagai tim pelapis. Sehingga menit bermain mereka, pengalaman mereka belum terlalu banyak. Mhm. Nah, kita secara kualitas permainan sebetulnya masih lebih bagus dibanding Guinea. Guinea ini unggul secara individual, unggul secara fisik, tapi secara permainan, kolektivitas mereka tidak terlalu luar biasa. Menurut saya kelebihan kita dibanding Guinea nanti adalah kolektivitas permainan. Mhm. Tapi Guinea punya kelebihan, mereka punya fisik yang lebih bugar. Karena mereka kan sudah lama tidak bermain. Terakhir mereka uji coba lawan Amerika Serikat itu bulan Maret. Kita baru aja seminggu yang lalu bermain pada saat nanti bertanding ya. Mhm. Jadi
kebugaran Guinea. Tapi segi persiapan kita masih berada di fase yang bagus karena masih di fase bertanding ya. Pemain-pemain ritmenya itu masih terjaga. Sementara Guinea justru harus menaikkan peak performance pemain karena sebelumnya sudah lama mereka tidak bermain. Jadi ada plus minusnya situasi yang kita hadapi dengan situasi yang dihadapi oleh Guinea. Oke, dengan jarak kurang dari 1 minggu, tadi Anda bilang fisik dari pemain juga sudah mulai terkuras. Kalau kita lihat di media sosial juga banyak tudingan dari warganet, dari netizen gitu mungkin akan mempengaruhi psikologis pemain juga. Tapi apa yang bisa dilakukan dalam persiapan yang cukup pendek ini waktunya? Ya, yang pertama tadi saya berharap PSSI bisa mengupayakan supaya pemain yang masuk dalam list 50 itu diantaranya ada yang bisa ditarik untuk memperkuat tim ya, Mhm, supaya squad kita bisa lebih lengkap lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya seminggu untuk recovery ini cukup ya. mhm, Artinya pemain-pemain yang sudah mengalami kelelahan itu perlu memang istirahat dulu. Dan terutama menurut saya keputusan yang tepat tidak pulang dulu ke Indonesia, tapi mhm. langsung ke Paris. Karena itu mengurangi beban perjalanan para pemain. Dengan langsung ke Paris, pemain bisa langsung beristirahat, melupakan hasil buruk dalam 2 laga terakhir, dan mulai bisa memulihkan kembali tidak hanya fisiknya tapi juga mental bertandingnya, sekaligus kepercayaan diri. Ini saya pikir yang paling penting dalam periode seminggu ini adalah bagaimana memulihkan fisik pemain dan kemudian kepercayaan diri pemain. Kalau fisiknya bisa pulih, kalau kemudian kepercayaan dirinya bisa pulih, mental bertanding akan ikut naik ketika nanti berhadapan dengan Guinea. Jadi mungkin pemain sekarang sudah harus move on dari Piala Asia, tapi berpikir bagaimana duel do or die melawan Guinea nanti. Karena ini tipe lawan yang berbeda sama sekali. Jadi kalau lawan Irak itu kan kita sudah kenal cara mainnya karena pernah bertemu Jordania, bertemu dengan Arab, bertemu dengan Qatar. Tapi Guinea ini tipe yang sama sekali berbeda. Mhm. Cara mainnya sangat mengutamakan kekuatan fisik. Jadi memang ini butuh apa ya? Butuh kekuatan fisik juga dari tim ini ketika mereka nanti berhadapan dengan Guinea. Oke, walau masih pekan depan, saya mau tanya bagaimana prediksi Anda, Bungkus? Saya melihat materi pemain yang dimiliki oleh kita saat ini memang agak risau ya karena itu perlu perlu sekali kita memperkuat lini pertahanan. Nah, saya yakin ini bisa dilakukan oleh PSSI mencoba untuk mencari tambahan pemain supaya skuadnya baik. Kalau skuadnya bisa diperkuat, misalnya ada Elkan Bagot, ada Dewangga, saya masih optimis kita bisa mengimbangi Guinea. Karena secara permainan, kolektivitas kita lebih baik dibanding Guinea. Cuma memang fisiknya kita kalah. Mhm. Oke, baik baik. Berarti kita harapkan dalam waktu yang kurang dari 1 pekan ini persiapan bisa lebih matang sehingga memang, kita bisa mengulang lagi sejarah 68 tahun lalu. Terima Iya. kasih, Kerja keras pengamat semua pihak. kerja keras, semangat, latihan, dan juga doa dari masyarakat mungkin akan membantu ya. Betul, Terima kasih betul. pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini sudah berbincang bersama Baik. kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Iya.